Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan ucapan syukur untuk Ellen ya. Selamat wisuda untuk Ibu Ellen, Ibu Gembala, dan dia sebagai anak angkatku. Selamat melangkah di jalan yang baru yang mungkin penuh liku. Semoga jalan hidupnya di depan dipenuhi dengan kesempatan yang cemerlang. Tiba juga saatnya Ellen diwisuda mencapai gelar doktor di Sekolah Pelayanan Misi Panji Keselamatan. Selamat atas kelulusannya dan semoga Ellen beruntung untuk awal yang baru dalam hidup. Semoga Ellen mencapai semua tujuan hidupnya. Semua jerih payah yang Ellen rasakan selama proses kuliah kini sudah berakhir. Selamat wisuda. Hari ini kita mengucap syukur untuk wisuda Ibu Ellen Nasaria yang sudah mencapai cita-citanya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S3. Saya bangga atas keberhasilannya selama ini. Ellen berjuang, Ellen juga belajar setia, dan untuk biaya kuliahnya dia kumpulkan rupiah demi rupiah dari hasil pelayanannya selama ini. Ellen tidak mau dibantu sedikit pun oleh saya pernah tawarkan, dia tidak mau, dia mau katanya dari hasil pelayanannya. Tapi dia berjuang, saya salut sebagai orang tua angkatnya, sekaligus sebagai majelis dan rekan pelayanannya. Dia begitu gigih mencapai cita-citanya, sehingga saat ini kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan yang Tuhan berikan, dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam Yesus Kristus, biarlah pagi hari ini kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Roh Kudus untuk menjalani sepanjang hari ini dengan rasa syukur dan semangat. Jadi kita akan, apa sebabnya kita akan mengucap syukur? Ada 3 alasan. Yang pertama, kita bersyukur merupakan yang dikehendaki Tuhan dari kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tertulis demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur itu tindakan menyenangkan hati Tuhan dengan baik ya, bagi jiwa kita. Jadi pikiran kita akan menjadi penuh dengan damai sejahtera dan membuat tubuh jasmani kita juga menjadi baik apabila kita senantiasa hidup dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, alasan kita bersyukur kepada Tuhan yaitu Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup untuk kebaikan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita juga bersyukur untuk setiap masalah dan pergumulan yang kita alami, sebab itu adalah suatu proses yang perlu kita jalani untuk mencapai maksud Tuhan yang baik. Dan kita bersyukur untuk setiap berkat serta keadaan kita, baik dalam kehidupan kita, karena ini adalah karya Tuhan. Kita juga mengucap syukur dalam segala hal saat kita tidak punya apa-apa. Saat kita mengalami kesulitan, kita harus juga mengucap syukur. Kita lihat bahwa dikatakan Habakuk pasal 3 itu dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, tapi Habakuk tetap bersukaria di dalam Tuhan. Kita belajar, kita senantiasa berucap syukur. Sekalipun kita dalam kesulitan, keuangan, dalam kesehatan, kita harus belajar mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai, baik itu bagi mereka yang terpanggil dan rencana Allah. Dan kita ucap syukur pada saat ini Tuhan menolong kita menolong hambanya untuk Nasaria Ellen juga, karena kerinduannya begitu lama dia sudah ingin sekolah S3. Akhirnya kita berdoa lagi dan Tuhan kasih jawaban melalui Yayasan Panji Keselamatan. Dan disitulah dia sambil berdoa, dia kumpulkan uang, dapat PK, dapat berkat, orang kasih dia 50, potong per bulan 30%, dia tabung, banyak tabungannya.
Nah, di situ udah tabung-tabung di situ. Saya pikir kalau jangankan dapat uang, tapi pikir saya mau belanja begitu, tapi dia tabung begitu. Nah, puji Tuhan, Tuhan tolong selama ini perjalanannya sehingga Tuhan nolong dia bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya, karena Tuhan yang akan melakukan segala rencana dalam kehidupan hambanya. Kemudian Tuhan juga turut bekerja dalam segala perkara. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan juga campur tangan dalam setiap situasi, persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena kebenaran itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu marah, melainkan kita belajar mengucap syukur dalam segala situasi. Tapi kenyataannya kita sebagai manusia punya masalah, kita mudah emosi. Tapi di sini kita belajar supaya kita dapat mengucap syukur dalam perkara apapun, karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala apapun yang kita alami selama ini, dan Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga yaitu Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Untuk Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini, ya, Tuhan mempunyai satu rancangan yang indah dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kita hari depan yang penuh harapan. Dan kita bersyukur pada saat ini Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dan Tuhan mengerti dalam kehidupan kita, karena Tuhan mempunyai satu rancangan, yaitu damai sejahtera. Dan itu bukan berbicara hanya kepada untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk kita yang hidup saat ini. Di sini dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepadanya melalui Yeremia, diberikan kepada bangsa Israel. Saat itu mereka ditawan, mereka dijajah, yaitu oleh bangsa Babel. Jadi mereka mengalami penjajahan waktu itu selama 70 tahun. Tapi Tuhan memberitahu kepada mereka supaya mereka di sana dijajah, dibawa ke Babel, pembuangan Babel. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan suruh mereka bertanam, suruh mereka berdoa untuk bangsa itu. Tuhan menyuruh bangsa Israel itu untuk menikahkan anaknya, cari anak laki-laki kepada anak yang perempuan kepada yang laki-laki, dan mereka berkembang. Dan saatnya sampai 70 tahun kemudian baru Tuhan kebawa Israel itu kembali ke Yerusalem. Dan dikatakan bahwa sungguh luar biasa, ya, Tuhan itu mempunyai satu rancangan, yaitu rencana hidup kita. Dan Tuhan membentuk kita dalam tangannya untuk memberikan suatu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kisah penciptaan yang dikerjakan oleh Allah, yaitu Tuhan merancangkan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan menciptakan semuanya itu dengan sangat baik. Tuhan menghendaki kebaikan bagi kita, kesejahteraan bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, ya, untuk kegagalan juga kita dan halangan yang kita alami, tapi kita serahkan rencana kita kepada Tuhan, karena kegagalan bagi kita yang kita alami adalah proses untuk mencapai tujuan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita memang punya rencana, tetapi Allah punya rencana yang jauh lebih baik bagi kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk jaminan yang diberikan bagi kita, yang berikan bagi Allah dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita di bumi ini, di dalam kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita dan Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kerajaannya. Jadi kita harus setia selama ini, karena di sini akhir hidup, akhir zaman. Jadi kita harus setia menanti kedatangan Tuhan, dan banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi apapun yang terjadi, apakah nanti setelah pemilihan presiden ini barang banyak naik, BBM tidak ada lagi disubsidi, dan juga gas tidak disubsidi, otomatis itu mahal. Jadi kita harus belajar mengucap syukur, karena nanti kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Untuk renungan pada pagi hari ini, kita harus selalu bisa bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kita. Apakah kita sering marah, apakah kita bersungut-sungut dalam kegagalan kita dan persoalan kita. Jadi saudara yang kita kasihi Tuhan, akuilah bahwa hidup kita ada di tangannya dan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kita dalam karya Tuhan, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kita. Kita harus belajar mengucap syukur dalam segala perkara, apapun yang kita alami, karena itulah kehendaki Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. 3, 2, 1.